warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga untuk dosen kita Ibu Yati selaku dosen parasitologi 2. Di sini nama saya Nopianti dengan NIM 1911E2120 akan mempresentasikan tentang Plasmodium pipak atau yang sering kita banyak tahu yaitu penyakit malaria, penyebab dari penyakit malaria. Mohon disimak ya teman-teman semua. Plasmodium pipak adalah protozoa atau parasit patogen yang sering dan didistribusikan secara luas sebagian besar penyebab malaria. Plasmodium pipak merupakan salah satu parasit yang sering menginfeksi manusia. Plasmodium pipak termasuk ke dalam anggota filum protozoa yang tidak memiliki alat gerak dan bersifat parasit. Toksologi dari Plasmodium pipak yaitu domainnya Eukaryota, kingdomnya Chromalveolata, superfilumnya yaitu Alveolata, filumnya Apicomplexa, kelasnya Aconoidacida, ordonya Haemasporida, familinya itu Plasmodidae, genusnya Plasmodium, dan spesiesnya adalah Plasmodium pipak. Ini ada gambar morfologi Plasmodium pipak. Ada banyak, namun tidak bisa dijelaskan satu-satu. Kalian bisa lihat di PPT yang mungkin nanti akan gambarnya dengan jelas kalian lihat ya. Tapi di sini saya cuma akan menjelaskan tentang 6 dari morfologi Plasmodium pipak. Yang pertama yaitu stadium tropozoid awal yang berbentuk cincin dan atau tropozoid muda. Ukuran SDM-nya membesar, ukurannya 1/3 eritrosit. Bentuknya parasit, cincin tebal. Kromatinnya massa pada berbentas jelas. Seperti yang ada di gambar, kalian bisa lihat contoh gambarnya yang di sampingnya. Berwarna kayak ungu ya, kayak cincin juga. Yang kedua yaitu stadium tropozoid berkembang atau tropozoid tua. Ukuran SDM-nya membesar dan terdapat titik scoperner. Bentuk parasit sangat irregular atau amoeboid. Ukurannya sangat besar, kromatinnya titik-titik atau benang-benang seperti gambar yang ada di samping. Ketiga yaitu stadium skijon muda atau imatur. Ukuran SDM-nya membesar dan titik scopinernya nampak. Bentuk parasit yaitu sedikit amoeboid. Ukurannya hampir mengisi seluruh eritrosit. Pigmennya menyebar warna kuning kecoklatan. Merozoid atau bentuknya amoeboid. Keempat yaitu stadium skijon tua atau matur. Ukuran SDM-nya membesar dan titik scopernernya nampak. Ukurannya mengisi eritrosit. Merozoidnya 14-24, ukurannya sedang. Pigmennya kuning coklat berkumpul di tengah. Kelima yaitu stadium gametosit atau mikrogametosit. Ukuran SDM-nya membesar dan titik spinernya nampak. Bentuk parasitnya yaitu bulat atau opal padat. Ukurannya mengisi eritrosit yang membesar. Sitoplasmanya biru pucat, kromatinnya fibril, pigmennya granula coklat yang tersebar. 6 yaitu stadium gametosit yaitu makrogametosit. Ukuran SDM-nya membesar dan titik scopinernya nampak. Bentuk parasit yaitu bulat atau opal padat. Ukurannya mengisi eritrosit yang membesar. Sitoplasmanya biru tua, kromatinnya padat dan berada di pinggir. Pigmennya granula coklat yang mengelilingi atau menyebar. Di sini bisa dilihat dari gambar di atas, host definitifnya itu adalah nyamuk Anopheles betina dan host perantaranya itu adalah manusia. Penyakit yang disebarkan Plasmodium pipak adalah malaria pipak atau malaria tersiana. Spesies ini terdapat di daerah subtropik. Dapat juga ditemukan di daerah dingin seperti Rusia, di daerah tropik Afrika, terutama di Afrika Barat. Spesies ini jarang ditemukan. Di Indonesia, spesies tersebut tersebar seluruh di pulau dan pada umumnya di daerah endemi, mempunyai frekuensi tertinggi di antara spesies lain. Bisa dilihat, ini adalah siklus hidup Plasmodium pipak. Untuk penjelasannya, siklus hidup Plasmodium pipak yang pertama adalah seksual dan yang kedua adalah aseksual. Yang pertama kita bahas dulu fase aseksual, skizogoni dalam badan manusia.
Pertama yaitu nyamuk menggigit manusia. Spojoid masuk ke dalam tubuh manusia. Sporozoid berpindah ke hati melalui pembuluh darah. Spojoid mengalami psikizogoni pada sel hati dan menghasilkan merozoid. Sel hati rusak. Merozoid masuk ke dalam pembuluh darah manusia dan menginfeksi sel-sel pembuluh darah. Merozoid berkembang menjadi trofozoid muda pada sel darah merah. Pada sel darah merah, trofozoid banyak diri dan menghasilkan merozoid baru. Sel darah merah pecah dan menghasilkan merozoid baru. Merozoid menginfeksi sel darah merah dan sebagian lagi berkembang menjadi gametosit. Ketika nyamuk hidup, Plasmodium pipak pun berlanjut ke fase seksual dan menghasilkan saprozoid. Yang kedua yaitu dengan fase seksual, yaitu sprogoni dalam badan nyamuk Anopheles betina. Fase seksualnya sprogoni dalam badan nyamuk betina. Pada saluran pencernaan nyamuk, gametosit berfungsi menyatukan menghasilkan zigot. Sprozoid kemudian berpindah ke saluran nyamuk atau ke saliva nyamuk. Patologi dan gejala klinis Plasmodium pipak. Yang pertama yaitu masa tunas intrinsi bisa sampai 12-17 hari atau bisa sampai 6 dengan 6 bulan. Yang kedua, sindrom prodromal, sakit kepala, sakit pinggang, mual, malaise umum. Yang ketiga, demam tidak teratur pada 2-4 hari pertama. Terjadi perbedaan yang signifikan pada saat pagi hari dan siang hari. Yang keempat, kurva demam tidak teratur pada pemula penyakit. Yang kelima, kurva demam teratur, jelas dengan stadium penggigit, panas dan berkeringat sampai 40,6 derajat Celcius. Yang keenam, anemia belum jelas pada serangan pertama. Malaria menahun lebih jelas. Yang ketujuh, komplikasi, gangguan pada pernapasan, gagal ginjal, ikterus, anemia berat, ruptur limpa, kejang, dan gangguan kesadaran. Epidemiologi dan pencegahan Plasmodium pipak. Epidemiologinya, malaria merupakan penyakit yang terutama ditemukan di pedesaan dan penularannya tergantung nyamuk Anopheles betina. Kerentanan vektor terhadap parasit sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh perbedaan strain parasitnya. Pencegahannya yang pertama yaitu pencegahan perusakan hutan agar habitat nyamuk Anopheles tidak rusak. Yang kedua, pemakaian bubuk abate pada air untuk membunuh jentik-jentik nyamuk. Yang ketiga, meningkatkan level sanitasi agar jentik-jentik nyamuk dapat berkurang. Yang keempat, pada daerah pedalaman biasanya akan dibiarkan jentik nyamuk pemala peternakan Plasmodium sp dan pemindahan hewan-hewan ternak ke daerah pedalaman agar nyamuk Anopheles sp menggigit hewan tersebut. Plasmodium sp tidak berbahaya bagi hewan. Yang kelima yaitu penyemprotan secara berkala. Cara penularan Plasmodium pipak. Sporozoid adalah bentuk infektif. Dalam 1 jam, bentuk infektif terbawa oleh darah menuju ke hati. Infeksi dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu pertama, secara alami, melalui vektor, bisa sporozoid masuk ke dalam badan manusia dengan tusukan jamur. Yang kedua, secara induksi atau mekanik, bisa stadium aseksual dalam eritrosit secara tidak sengaja masuk ke dalam badan manusia melalui darah, misalnya dengan transfusi, suntikan, atau kongnital bayi yang terdapat infeksi dari ibunya melalui tali pusar atau plasenta. Diagnosis laboratorium Plasmodium pipak. Yang pertama yaitu menentukan parasit Plasmodium pipak pada sediaan darah tipis atau tebal yang dipulas dengan gimsa. Yang kedua yaitu dengan cara rapid diagnosis test RDT untuk menguji atau tidaknya adanya Plasmodium pipak. Yang ketiga yaitu tes serologi. Untuk malaria bisa dilakukan dengan IAH, indirect hemoglobin test, dan ELISA, enzim linked immunosorbent assay. Ini adalah istilah-istilah untuk kata-kata tadi presentasi di atas yang menurut kalian atau menurut saya sendiri ya terdengar aneh di telinga atau jarang kita ngedengarnya, yaitu kayak sporozoid, yaitu adalah stadium infektif dalam kelenjar ludah nyamuk yang dibentuk dalam okista melalui proses progoni.
Yang kedua yaitu sprogoni, fase seksual dalam siklus hidup protozoa tertentu. Yang ketiga merozoid, hasil pembelahan melalui skizogoni. Skijon adalah stadium ini mengalami pembelahan aseksual dengan pembelahan ganda atau segmentasi. Yang keempat yaitu okinet, stadium zigot yang masih bergerak aktif sebelum stadium okista. Ada okista yaitu adalah zigot yang sudah membentuk dinding kista. Yang selanjutnya trofozoid yaitu adalah stadium aseksual dengan inti satu yang terlihat dalam eritrosit. Selanjutnya mikrogametosit yaitu gametosit jantan yang membentuk mikrogamet. Yang selanjutnya makrogametosit yaitu gametosit betina yang membentuk hanya satu makrogamet. Yang selanjutnya adalah titik Skufiner, titik-titik halus yang berwarna merah muda yang tampak dalam darah eritrosit yang diinfeksi oleh Plasmodium pipak dan Plasmodium ovale. Selanjutnya, ini daftar pustakanya. Saya menemukan data-data di atas atau hasil yang saya temukan dari daftar pustaka ini. Kalian kalau misalnya mau nyari, bisa klik daftar pustaka di sini, biar gampang nyarinya gitu ya. Di sini ada sebuah video ya, kalian bisa tap 2 kali untuk melihat video tersebut. Apabila kalian lihat di PPPT. Di sini ada perkembangan nyamuk yang saat menggigit tubuh manusia dan mengalirkannya ke dalam tubuh manusia. Setelah itu menginfeksi lagi kepada orang lain atau melewat nyamuk tersebut lagi. Untuk penjelasannya mungkin bisa didengarkan. Mohon maaf apabila pembahasannya menggunakan bahasa Inggris ya. Saya juga kurang sedikit mengerti, tapi mudah-mudahan kalian mengerti ya. Dengan video di atas, kalau saya melihat penjelasannya sedikit mengerti ya, soalnya lihat gambar aja kayak udah jelas gitu. Soalnya saya kurang sedikit, bukan sedikit lagi ya, jelek soal bahasa Inggris ya. Mohon dilihat ya videonya. The malaria parasite is an ancient organism. It has been with us since before we were human. Famous victims include Alexander the Great, Genghis Khan, and George Washington. The malaria life cycle follows a devious path, swapping back and forth between mosquitoes and humans. This mosquito is infected with the malaria parasite. Because she is pregnant, she has become hungry for human blood. During the bite, she injects saliva to stop the blood from clotting. Her infected saliva also carries the malaria parasite. The parasite rides the bloodstream like a network of roads, seeking its first target, the core of your body's blood filter system, the liver. Sensing its arrival at the liver, the parasite searches for an exit. A sentinel Kupffer cell is the entry point to liver tissue. Leaving the blood, the parasite infects a liver cell, killing one or more other cells on its way. Over the next few days, the parasite undergoes hundreds of nuclear divisions, copying its DNA over and over again. A single infected liver cell can create thousands of new parasites.
The next generation of parasites are modified to infect a new target: red blood cells. Inside a red blood cell, the parasite can hide from the body's immune system. The parasite slowly devours the contents of the infected cell and creates more parasites. The infected cell becomes sticky and grips onto blood vessel walls. Once mature, the infected cell bursts, spreading more parasites through the bloodstream. Malaria victims suffer fever, loss of blood, convulsions, brain damage, and coma. Countless millions have been killed by it. Most people who die from the disease are pregnant women and children under the age of 5. Mosquitoes are usually vegetarian, preferring to drink nectar, fruit juices, and honeydew. Only a pregnant mosquito will bite humans, seeking nutrients from blood to nourish her developing eggs. If she drinks blood from someone infected with malaria, she too becomes infected with the disease. The tiny drop of blood filling the insect's stomach is teeming with malaria parasites. The parasite form that is deadly inside humans cannot survive in the mosquito's stomach and is slowly digested with the rest of her blood meal. However, back in the human host, a few of the parasites turned into a different type of cell, one that is sexual but remains dormant. Malaria sex is triggered when the warm human blood begins to cool inside the insect's stomach. The female form of the parasite matures into an egg. The male form takes a while longer to mature into sperm. This sperm is from an earlier feed. The fertilized cell can glide and begins to explore its new environment. It migrates to the outer lining of the mosquito's stomach before transforming into a cyst. Each cyst produces thousands of thin, tiny parasites which seek out and infest the mosquito's salivary glands. The next time this mosquito bites a victim, the malaria parasite will ride in with her saliva and infect another human.
Terima kasih kepada semuanya, teman-teman semua dan Ibu Dasin Ibu Yati telah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kata-kata yang kurang dimengerti. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.